biarkan hamba-Mu menangis, karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila diri-Mu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasih-Mu, Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nur Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nur Qalbi. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuja asma-Mu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untuk-Mu. Setiap wajah mendamba cinta-Mu, cahaya-Mu. Allah Rahman, Allah Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Abah Enterprise jalan-jalan berada di sebuah makam, tepatnya di Dusun Geseng, Desa Geseng, Kecamatan Semangking, Kabupaten Tuban, di mana di belakang beliau ini ada sebuah makam, yaitu makam Sunan Geseng. Seperti apa ceritanya? Tentunya membuat pemirsa penasaran, yang mungkin selama ini sejarah daripada Sunan Geseng seperti apa, siapakah beliau sebenarnya. Saat ini telah hadir bersama kita tokoh ini sepuh atau kunci yang ada di sini. Langsung kita sapa. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Pak Waridi. Pak Waridi, kalau boleh tahu Pak Waridi asli dari desa sini ya? Sudah berapa tahun Pak Waridi menjadi juru kunci di sini? 20 tahun pemirsa, luar biasa. Untuk rehab ini kalau nggak salah dulu tuh belum sampai di seperti ini Pak Waridi ya. Mulai sejak tahun berapa makam daripada Sunan Geseng ini di rehab Pak Waridi? Sebenarnya sebelum kami dikubarkan di sini sudah ada rumah. Ada caranya itu masih cukup biasa. Masih cukup biasa. Terus? Nah, di samping itu karena pengunjung berziarah juga belum begitu dominan seperti sekarang ya. Jadi artinya kalau renovasi makam ini sebenarnya tahun 2009 sudah ada. Kita cuma untuk rancangan gambaran sudah ada semenjak 2009 ya. Nih, kalau boleh tahu Pak Waridi, yang datang ini dari mana aja Pak Waridi? Apakah lokal Tuban atau luar kabupaten atau bahkan luar pulau Pak Waridi? Ya, jadi kami sebelum tahun 2009 itu sebenarnya itu banyak ke lokal praktik lapangan itu aja ya. Ya, sebelumnya ya. Ya, tapi setelah 2009 itu hampir saya pikir Jawa ke timur itu hampir merata, juga di samping
di samping juga ada memang dari luar Jawa dan Luar Jawa, luar pulau juga ada ya. Dari Malaysia Kalimantan pun juga ada. dari Malaysia juga Malaysia, ada. salah satu. Luar biasa pemirsa, dari Malaysia aja datang ke sini. Kalau boleh tahu yang dari Malaysia ini orang-orang Indonesia atau orang-orang asli sana? Malaysia. Asli Malaysia, di samping itu juga ada pengantar dari orang Hindu juga, dari Indonesia juga gitu. Nah, sekarang masuk kepada inti ini Pak Warid. Siapakah sebenarnya sosok daripada Sunan Geseng ini? Sedangkan Sunan yang disebut saya ini kan hanya 9 wali. Ini kok masih ada Sunan lagi? Bisa diceritakan Pak Warid? Ini ya. Ini kalau saya menyampaikan secara hakikatnya mungkin kita itu belum begitu paham ya. Tapi kalau saya menuturkan atau itu Legenda, nggih. ada Konon ceritanya. Pitutur dari orang tua mungkin di antara pitutur itu saya simpulkan ya. Maksudnya dari pitutur orang tua mungkin dari ini. Jadi diceritakan juga menurut kisah Bapak Jawa ya. Kisah Bapak Mataram Ya, kuno. dikisahkan ada sebuah yaitu kalau namanya Mbah Sunan Geseng ini namanya kalau pituturnya orang-orang tua kan Ki Cakrajaya kan gitu. Ki Cokrojoyo. Yang terkenal dengan perkembangannya tak lilo-lilo Tak lelo-lelo niku nggih. itu ya. Selain waktu Ki Cokrojoyo itu sedang Mbah Cokrojoyo itu sedang membahas tak lilo-lilo itu riwang lulu lilo languni ati kulilu level lain kesmili isane lulu jiwa lan kuwi iki dunya sapa ya. Karena di antara sekian itu sampun dipun jalani sebuah proses, bahkan wonten sing nyebut malih Mbah Cokrojoyo itu wonten nyebut Mbah Syekh Lono kan itu. Seh nolono. Di saat pertembangan tak lilo-lilo itu langsung ringkas aja ya. Di saat tetap beliaunya lembang tak lilo-lilo itu dengan kesehariannya itu sambil tiangganya itu beliaunya itu memanjat pohon bogor atau siwalan ya. Pohon bogor atau Siwalan yaitu yang dibikin sebuah legen ya. Ya legen tadi itu akhirnya dibikin sebuah gelari atau belajaran itu. Di saat tembang tak lilo-lilo itu kebetulan ada sebuah Mbah Sunan Sembilan yang termasuk yang yaitu gurunya yaitu Mbah Sunan Kalijaga sedang melewat mendengar perkembangan tak lilo-lilo tadi itu. Nah, akhirnya dicarilah orang yang lembah tadi itu. Setelah dicari ternyata orang yang lembah tadi itu sedang memanjat pohon dan mengambil legen ya dari itu akar itu ya. Disitulah Mbah Sunan Kalijaga tanya kepada Mbah Cokrojoyo. Nah, pertanyaan dari Mbah Sunan Kalijaga, di sana apa maksud tembang tak lilo-lilo itu? Kata dari Mbah Sunan Kalijaga. Dan Mbah Cokrojoyo akhirnya turun dari tadi itu dan menjawab itu tak lilo itu sudah diikhlaskan dalam kehidupannya. Apa yang beliau jalani berusaha untuk ikhlas gitu ya. Semuanya itu sudah dijalani dengan sebuah keikhlasan itu. Kata jawab dari Mbah Cokrojoyo. Nah, kalau boleh tahu Pak Waridi, di saat Sunan Geseng di sini itu dalam rangka bertapa atau hanya lelono biasa atau mungkin semedi? Kalau boleh tahu di desa dusun sini. Menurut dari pitutur orang tua termasuk Mbah Cokrojoyo ini, Mbah Cokrojoyo salah satu karena beliaunya ingin mengabdi dan ingin mengguru kepada Sunan Kalijaga dan disitulah diterima Mbah Cokrojoyo diterima dijadikan murid dari Sunan Berarti Kalijaga. sebelumnya Mbah Cokrojoyo ya. Iya. Mbah Cokrojoyo ini sangat-sangat istilahnya simpatik dengan Sunan Kalijogo. Iya. Sangat-sangat pengen diangkat menjadi seorang muridnya. Nah, bahkan diidam-idamkan kapan aku bisa jadi muridnya, mungkin begitu kurang lebihnya gitu. Terus akhirnya ketemulah dengan beliaunya itu. Iya, betul. Nah, akhirnya diangkat muridnya. Iya. Nah, itu zaman abad Mataram kuno. Iya. Nah, terus selanjutnya bisa diceritakan lagi contohnya dari arti sebuah keikhlasan tadi bisa dilanjut. Iya, dalam kehidupan kita sehari-hari hanya sampai beliau perjalanan menuju dalam perjalanan tadi itu ya, dalam perjalanan di Cokrojoyo tadi itu istilahnya sudah mendengar dari salah satu prajurit terutama pada waktu itu ada karena masukan juga yang akhir-akhir juga masih dominan kan. Nah, di salah satu itu dia itu mendengar dari Sunan Kalijogo dan dia itu ingin berguru kepada Sunan Kalijogo gitu. Nah, di saat dalam ketemuannya di hutan Punggur ini kan alas Punggur kan, orang Geseng bilang itu mungkin namanya hutan Punggur atau alas Punggur. Nah,
dalam ketemuannya tadi itu akhirnya Cokrojoyo juga diterima menjadi salah satu muridnya, tapi dengan ada sebuah salah satu syaratnya. Kalau boleh tahu syaratnya apa ini? Begini ya baiklah Cokrojoyo, kalau kalian pengen berguru ke aku ya, maka kamu tunggu aku di atas batu bilang. Nah, kebetulan daerah Malas Kumbo itu tempatnya batu bilang, termasuk tempelan ini orang-orang ini yang dibilang batu bilang. Tapi di sini juga ada seperti itu lagi tempat pertataan yang Cokrojoyo sampai sekarang juga masih dilestarikan. Jadi tempat batu bilang itu. Akhirnya Cokrojoyo juga menurut apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo, dan dia itu akhirnya itu disuruh menunggu, artinya itu disuruh bertapah ya, atau bersemedi dalam arti sangat parah itu tadi itu kan ya. Di situ karena hutan kumbu Malas Kumbo masih rejel peteng lah nunggu lewat pada waktu itu ya. Di saat itulah akhirnya Sunan Kalijogo menurut bertapa di atas batu bilang, dan di sampingnya itu Sunan Kalijogo sambil menetapkan tongkat yang berasal dari bambu atau mering besing, dan semuanya itu insya Allah masih dilestarikan sampai sekarang. Luar biasa. Oke, ini Pak Wariti, kalau boleh tahu, banyak pengunjung di sini berjubel-jubel, bahkan di berita juga luar biasa. Sebenarnya mereka ke sini ini cari apa? Selain cari petunjuk, mungkin ketenangan, apalagi permasalahan mereka mungkin atau gimana? Ya, atau lelakon atau gimana? Ini ya, mungkin semuanya itu ada eranya, artinya era di bawah tahun 90-an sebelum saya bertugas itu saya menemui teman-teman yang pada waktu itu wasilah tawasul di sini ya kan, dalam arti riaduan ini banyak marah mencari sebuah kedamaian gitu. Di samping juga ada sebuah problem yang sendiri-sendiri ya kan, tapi rata-rata setelah dia itu berziarah di makam Sunan Geseng itu minimal menemukan sebuah kedamaian, menemukan sebuah titiknya gitu. Kalau boleh tahu Pak Wariti, beliau kesini ini yang pertama apa yang harus dilakukan ziarah di tempat Sunan Geseng ini? Mungkin sholat dulu, ambil air wudhu, terus di dalam berdoa tawasul atau gimana, atau ada yang pakai sarana yang lain? Cara jalannya kan ritual. Bagi pemirsa YouTuber yang ada di luar, di seluruh Nusantara yang belum pernah ke makam Sunan Geseng, silakan datang. Ini termasuk Tuban perbatasan paling selatan, paling timur pemirsa. Jadi ada di Desa Geseng, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kurang lebih jaraknya dengan kota Tuban berapa kilo? 9 km ke arah timur selatan. Luar biasa pemirsa. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Juru Kunci Bapak Wariti dan Bapak Wakil Juru Kunci Pak Butaman. Kita ambil kesimpulan sejarah daripada makam Sunan Geseng ini, beliau ini adalah tokoh syiar Islam yang pertama. Yang kedua, beliau adalah istilahnya apa ya, murid daripada salah satu Sunan Kalijogo, dan beliau ini Mbah Cokrojoyo atau Sunan Geseng ini sangat-sangat ingin diangkat menjadi murid beliau, akhirnya keturunan juga. Bahkan terwujudnya sebuah lagu Tak Lelo Lelo Legum ini adalah kalau kita resapi mempunyai makna atau sasmito gaib atau sanepan, bahwa di dalam kehidupan manusia harus banyak lebih bersyukur, banyak belajar untuk lebih ikhlas apa yang dijalani. Hidup adalah pilihan, yang dicari adalah kenyamanan. Dasar dari kenyamanan adalah keikhlasan, kejujuran, dan bersungguh-sungguh. Kita percaya bahwa gaib itu ada, cuma kita belum yakini bahwa kekuatan gaib melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal qulami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Abah Enterprise, jalan-jalan. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu.
Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuja asmamu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali.